Halo guys, kembali lagi di channel HA Pet Lovers. Memilih untuk menjadikan seekor buaya sebagai hewan peliharaan memang bukanlah sesuatu yang lumrah untuk dilakukan orang pada umumnya. Selain ada aturan yang melarang, di Indonesia buaya merupakan salah satu hewan yang dilindungi undang-undang guys. Namun memang kita harus akui kalau di Indonesia masih banyak sekali orang-orang yang memelihara hewan predator yang satu ini secara sembunyi-sembunyi. Tentu saja itu sangat beresiko, bukan hanya bagi sang pemilik namun bisa beresiko terhadap orang lain guys. Hal itulah yang terjadi dengan seorang wanita asal Sulawesi yang bernama Desituo ini. Setelah merawat buaya peliharaannya selama lebih dari 20 tahun, Desituo wafat karena sang buaya yang sudah dianggapnya anak ini menjadikannya sebagai santapannya. Bagaimana kisah selengkapnya tentang Desituo yang dimakan oleh peliharaannya yang sudah dirawat selama lebih dari 20 tahun ini ya guys? Namun sebelum kita masuk ke pembahasannya, kami mengajak teman-teman yang ingin mendukung channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update informasi-informasi terbaru dari kami. Kalau udah, langsung aja kita masuk ke videonya. Kalau melihat persahabatan antara Pak Ambo dan buaya Rizka, kita dibuat tersihir seakan hewan predator yang berukuran besar itu memang sudah biasa diajak berinteraksi dengan manusia. Namun hal demikian sebenarnya adalah salah satu yang sangat beresiko guys. Karena pada dasarnya Rizka tetaplah hewan predator yang menduduki puncak tertinggi dalam rantai makanan di habitatnya. Hal itulah yang sedikit dilupakan oleh Desituo. Wanita yang berusia 44 tahun ini memang sudah merawat dan memelihara Mary, seekor buaya muara yang merupakan milik dari owner di tempat ia bekerja. Desi yang bekerja di salah satu perusahaan swasta milik warga asing Jepang ini merupakan salah satu kepala laboratorium di tempat ia bekerja. Sang owner yang merupakan orang Jepang itu memiliki seekor buaya yang sengaja ia taruh di belakang kantor tempat Desi bekerja. Pada awalnya buaya yang dipelihara hanyalah buaya kecil yang ukurannya belum sampai 1 meter. Namun lama-kelamaan sang buaya semakin besar dan sekarang berukuran 5 meter guys. Sang owner yang memang berdomisili di Jepang memang jarang sekali berinteraksi dengan buaya peliharaannya itu. Oleh sebab itu, Desilah yang merawat dan memberikan makan rutin kepada buaya yang diberi nama Mary guys. Tanpa terasa, persahabatan Desi dengan buaya Mary sudah lebih dari 20 tahun. Dan tentu saja, ukuran tubuh Mary sudah menjadi sangat besar. Bahkan panjangnya dikabarkan sudah mencapai 5 meter guys. Menurut keterangan karyawan perusahaan yang lain, Mary bukanlah buaya yang agresif. Bahkan Mary disebut sebagai buaya yang baik dan bersikap sangat ramah dengan manusia. Pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019, Desi dan rekan-rekan bekerja seperti biasanya. Tak ada yang menyangka kalau itu adalah pertemuan terakhir mereka dengan Desituo. Seperti biasanya hari itu Desi masih sempat mengunjungi Mary dan memberikan makan kepada buaya yang sudah dianggapnya anak itu guys. Namun keesokan paginya Desi mulai tidak nampak keberadaannya di kawasan kantor.
Ketika rekan-rekan satu kantor mulai mencari dan menelusuri kantor tempat Mary bekerja, langkah mereka terhenti di kolam buaya ketika melihat sosok tubuh yang sudah terapung di kolam tempat Mary dipelihara. Seketika itu rekan-rekan kantor Desi langsung menghubungi pihak berwajib. Dan benar saja, itu adalah bagian tubuh dari Desi yang hanya tinggal sebagian saja. Alhasil buaya yang sudah dirawat lebih dari 20 tahun ini harus dievakuasi. Dan benar saja guys, setelah dilakukan otopsi dan olah TKP, insiden hilangnya Desi itu memang disebabkan oleh Mary yang sudah dirawat lebih dari 20 tahun ini. Dari cerita di atas, kita bisa menarik kesimpulan. Sebenarnya buaya bukanlah hewan yang lazim untuk dijadikan hewan peliharaan pada umumnya. Yang namanya buaya, walau bagaimanapun, insting dan nalurinya sebagai hewan predator tetaplah ada. Oleh sebab itu guys, kita tidak dianjurkan untuk langsung berada sangat dekat dengan hewan yang satu ini, apalagi sampai memeliharanya. Memang kalau kita melihat persahabatan antara Pak Ambo dan buaya Rizka, kita dibuat berdecak kagum ya guys. Karena melihat kedekatan yang terjalin antara mereka berdua. Tetapi kita tidak pernah tahu isi pemikiran dari seekor buaya. Apakah buaya itu memang benar-benar menyayangi kita, atau kita hanya dianggap sebagai pemberi makan saja, yang takutnya jika sang buaya lagi sangat lapar, kitalah yang akan menjadi kudapannya guys. Hahaha. Nah, itulah tadi guys, kisah persahabatan Desi Tuwo dengan buaya kesayangannya yang bahkan sudah dianggap anaknya itu harus berakhir dengan tragedi yang tidak mengenakan. Mimin selalu menghimbau buat semua pet lover di luar sana, jangan pernah kalian mencoba atau meniru aksi-aksi dari Pak Ambo ya guys. Karena seperti yang sering Mimin sampaikan, kalau buaya adalah hewan liar yang bukan merupakan hewan yang cocok untuk dijadikan hewan peliharaan. Kita bisa belajar dari kisah Mary dan Desi Tuwo. Walaupun sudah dirawat lebih dari 20 tahun, namun itu tidak menjamin seekor buaya akan menjadikan kita istimewa baginya. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Dan kami ingin mengingatkan untuk kalian yang masih belum subscribe, ayo dong bantu dulu klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru seputar dunia hewan dari kami. Kalau udah, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Ciao.